Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah ada yang jawab sehat. Ya alhamdulillah. Pada sehat semua nggak nih? Yang dari dalam kelas ini nih ada sehat semua nggak? Wah alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat. Yakin nggak nih semuanya pada sehat? Dan semuanya hadir nggak nih? Hadir nggak? Iya, tanya dulu nih, sapa dulu nih, apa kabar nih semuanya? Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi nih, sekali lagi, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tanya nih, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semua semangat anak-anak hari ini. Alhamdulillah semangat ya. Semangatnya itu kayak kobaran api, menyembur. Alhamdulillah ya. Anak-anak di sini pada sehat-sehat, alhamdulillah. Pada semangat juga, alhamdulillah. Sebelum kita masuki materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak hari ini siapa yang sudah sarapan tadi pagi di rumah? Cung. Hebat. Siapa lagi? Hebat. Ada yang belum sarapan di rumahnya? Yang mau sarapannya nanti pas jam istirahat ada? Ada juga. Oh iya, hebat anak-anak yang sarapan pagi nih sebelum berangkat ke sekolah, hebat semua. Karena sarapan di sebelum ke sekolah itu lebih baik dibandingkan sarapan di jam istirahat. Kenapa? Kalau kita sudah sarapan di rumah, jadi kita lebih semangat ke sekolahnya, lebih semangat menuntut ilmunya, lebih semangat untuk belajarnya gitu ya. Dan jangan sampai anak-anak yang sarapan itu pada jam istirahat itu nggak boleh lesu nih pada jam pertama, nggak boleh. Jadi harus tetap semangat. Jadi nanti besok-besok diusahain sarapannya itu di rumah biar lebih semangat lagi ya belajarnya. Jadi sekarang kita masuk ke tema udara bersih. Udara bersih bagi kesehatan. Sekarang kita membahas tentang udara bersih. Kira-kira nih, kalau kita mendengar udara bersih, yang terlintas di pikiran kita itu apa tuh? Udara bersih. Udara bersih. Hebat. Siapa lagi tuh yang jawab pertanyaan? Ya, udara itu dibutuhkan semua makhluk hidup. Udara itu buat menghirup oksigen. Iya. Udara bersih itu tidak dicemari lingkungan. Apalagi? Hebat. Udara bersih itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Contohnya pada saat pandemi sekarang, kan sebelum pandemi kita bisa menghirup udara itu bebas. Mungkin keluar rumah itu tidak butuh memerlukan pakai masker. Tapi pada saat pandemi sekarang ini, kita keluar rumah aja harus pakai masker. Terus kita itu keluar rumah tidak bebas menghirup udara karena kan kita nggak tahu nih virus-virusnya di mana, wabah-wabahnya itu di mana, nggak kelihatan oleh mata sendiri. Jadi diingatkan lagi sekali lagi untuk anak-anak yang keluar rumah diwajibkan untuk pakai masker karena kita itu nggak kelihatan nih ada apa aja tuh yang di luar yang bakalan masuk hidung kita. Nggak tahu debu mungkin bisa kelihatan, terus nggak tahu nih partikel-partikel jahat mungkin, jangan sampai ya. Untuk itu dalam masa pandemi ini kita itu harus menggunakan masker. Apalagi nih kira-kira yang terlintas udara segar. Kira-kira yang membutuhkan udara segar itu apa aja? Manusia, apalagi hewan, apalagi tumbuhan. Hebat.
Itu lebih lengkapnya itu makhluk hidup lebih membutuhkan udara bersih. Dan makhluk hidup itu contohnya ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan, gitu ya. Semisalnya kita sebagai manusia itu bernafas menggunakan apa nih? Kalau kita bernafas menggunakan apa? Iya, manusia menggunakan paru-paru. Hebat. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Ada yang tahu nggak nih jumlah paru-paru itu ada berapa nih di manusia? Iya, 2. Ada anak-anak di sini yang berjumlah paru-parunya 3, 4, mungkin 5? Nggak ada ya, alhamdulillah. Dan paru-paru manusia itu berjumlah 2. Satu sebelah kanan dan satu lagi sebelah kiri. Itu adalah jumlah paru-paru manusia. Terus, manusia itu bernafas dengan apa nih? Paru-paru tadi udah dijawab, benar. Terus, sebelum udara masuk ke paru-paru, dia itu melalui apa aja? Ya, hebat. 1, hidung. Kedua, tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan ya, yang lebih benarnya itu tenggorokan. Hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Nanti paru-paru baru tuh ada perputaran oksigen dan karbon dioksida, dan baru karbon dioksida itu dikeluarkan bisa melalui hidung, bisa melalui mulut kita sendiri, gitu ya. Jadi tadi ada tuh yang jawab tenggorokan apa kerongkongan, ada yang ragu-ragu. Apa sih beda tenggorokan dengan kerongkongan itu? Apa bedanya? Ada yang tahu? Jadi beda tenggorokan dengan kerongkongan, mereka itu berdekatan. Bedanya itu tenggorokan itu untuk lewat udara, kalau kerongkongan itu untuk makanan. Kalau jadi kita pas mereka itu nggak bisa tenggorokan dan kerongkongan itu nggak bisa kebuka sekaligus, nggak bisa. Semisalnya kita bernafas, yang kerongkongan itu otomatis sendiri dia itu bakalan mengatup untuk menutup lubangnya supaya kita nggak tersedak ya. Terus kalau kita pas makan, yang tenggorokan itu otomatis dia itu menutup sendiri. Ada tuh kata orang-orang, kalau makan jangan berbicara, nanti kesedek nih ya. Ada yang merasakan yang pernah kesedek nasi. Ya, karena itu menyebabkan saluran tenggorokan itu terbuka, makanya nasi yang kita makan itu seharusnya melewati kerongkongan, jadi dia salah masuk 1 biji udah batuk itu kan, sampai kadang airnya tuh keluar semuanya, perih banget kan. Udah manusia, udah hewan nih, hewan. Kalau contoh hewan di sini serangga. Contoh serangga di sini. Contoh serangganya itu seperti laba-laba. Jadi laba-laba itu bernafas dengan apa nih kalau laba-laba? Ya, laba-laba itu bernafas menggunakan trakea. Kalau semua serangga itu membutuhkan bernafas dengan trakea, namanya trakea. Terus kalau tumbuhan itu bernafas dengan namanya stomata. Semua tumbuhan itu bernafasnya dengan stomata. Ada yang menyebutkan tumbuhan itu bukan makhluk hidup? Jangan sangka. Tumbuhan itu makhluk hidup, dia itu juga hidup, dia itu juga bertasbih kepada Allah, gitu ya. Terus manusia udah, hewannya contoh serangga. Kalau contoh hewan itu kira-kiranya itu singa, contohnya singa. Itu kira-kira penafasnya dengan paru-paru, hebat. Terus udah, makhluk hidup itu bernafas dengan apa? Udah. Kira-kira manusia itu membutuhkan udara yang bersih nggak sih? Udara yang segar nggak sih? Butuh nggak sih? Ya, sangat butuh sekali. Semua makhluk hidup itu pasti butuh dengan udara yang segar, udara yang bersih, gitu ya. Semua makhluk hidup tanpa kecuali.
sekarang aja nih, udara yang lagi kita nggak lagi wabah sekarang ini kan kita nggak tahu tuh udara itu ada apa yang berterbangan, nggak tahu ada mungkin bakteri-bakteri yang berterbangan. Jadi kita itu harus butuh udara yang segar biar partikel-partikel yang kita tidak lihat itu masuk ke dalam paru-paru dan bakalan bersih nih paru-paru kita. Gitu. Kalau kira-kira kalau orang perokok itu bersih nggak sih paru-parunya? Enggak, ada tuh ya gambar-gambarnya, nggak bersih paru-parunya. Biasanya tuh ada gambar di bungkus-bungkus rokok. Di rokok itu biasanya itu ada tuh gambar-gambar paru-paru mungkin yang udah hitam. Terus pas di sini itu mungkin udah bolong gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk semua kalangan usia untuk merokok. Terus bagaimana sih cara untuk melestarikan lingkungan itu untuk mempertahankan udara itu bersih gitu? Gimana tuh caranya? Ada yang menjawab menanam tumbuhan, ya. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu adalah salah satu untuk mempertahankan udara bersih dan masih banyak lagi contoh yang lain gitu ya. Terus bagaimana sih gitu? Apa aja sih yang membuat udara itu tidak bersih? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Membakar hutan sembarangan, membuang sampah sembarangan, terus mengundulkan hutan sembarangan, terus polusi. Itu tidak membuat, itu akan bisa merusak udara yang bersih menjadi tidak bersih. Lanjut ya. Ini di sini ada berapa gambar? Ini. Kalau gambar ini namanya gambar apa ya? Iya, ini namanya lumba-lumba. Ada berapa ekor lumba-lumba? 1, 2, 3. Ada 3 ekor semua yang lumba-lumba. Terus, lumba-lumba itu bernafasnya dengan apa ya? Ada yang jawab insang? Enggak. Jadi, lumba-lumba itu termasuk hewan mamalia dan dia itu bernafas dengan paru-paru. Kan nih, pernah lihat ada yang di sini ada yang pernah lihat lumba-lumba enggak? Enggak ada. Jadi, di tempat sirkus mungkin di kebun binatang enggak ada. Mungkin di laut enggak ada. Adanya di TV doang, di YouTube. Jadi, sini ada lumba-lumba. Ini kan lagi lompat nih. Lumba-lumbanya lagi lompat. Jadi pada saat melompat ini nih, mereka itu mengambil udara, menghirup udara. Terus nanti nyemplung lagi tuh ke air. Nanti berapa lama lagi dia itu bakalan lompat lagi untuk ngambil udara ke permukaan. Jadi kira-kira nih, lumba-lumba ini butuh nggak sih udara seger? Butuh nggak sih udara bersih? Iya, tentu. Ini sangat butuh sekali ya. Semua makhluk hidup itu butuh. Jadi termasuk lumba-lumba butuh udara yang bersih. Ada lagi nih gambar. Apa ini? Iya, ini ikan. Kira-kira ini jenisnya ikan apa ya? Ada yang tahu? Ini bukan cupang, Iya, ini namanya ikan maskoki. Jadi ikan ini, kalau ikan ini nih, yang di sini nih, yang di depan sini, kira-kira dia itu bernafas dengan apa ya? Ya benar, dengan insang. Terus dia itu hidupnya di mana nih? Di air atau di darat? Di air. Terus mereka itu mereka itu butuh apa sih untuk bertahan hidup gitu? Ya butuh makanan. Makanannya apa nih? Ada cacing, ada pelet. Terus apa lagi nih? Ya, jadi mereka itu kalau di daratan, mereka itu akan mati, ikan-ikannya bakal mati karena mereka itu bisanya hidup di air. Mereka itu bernafas dengan insang. Gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Tahu semua ya. Ini gambar kupu-kupu. Di sini gambar kupu-kupu.
Ada yang tahu nggak ini ngapain nih kupu-kupu? Biasanya kalau kita lihat kupu-kupu itu di mana ya? Iya, biasanya kalau kita pergi ke taman ada kupu-kupu ya di bunga-bunga nih, contohnya kan di bunga nih, dia hinggap di bunga. Jadi kupu-kupu tadi kan udah dibilang tuh makhluk hidup itu bernafasnya dengan ini, manusia bernafasnya dengan ini. Kupu-kupu ini termasuk apa nih? Manusia, hewan, makhluk hidup, serangga. Iya, dia itu kalau kupu-kupu termasuk serangga. Serangga ini jenisnya kupu-kupu, hidupnya di mana nih? Ya di angkasa, terus di udara. Butuh udara bersih nggak? Butuh. Terus cara dia itu untuk bertahan hidup nih. Iya, mereka itu kan menghinggapi bunga-bunga. Jadi di bunga-bunga itu ada cairan yang tidak banyak jumlahnya. Jadi mereka itu bakalan menghisap bunga itu untuk bertahan hidup. Ada tahu nggak sih kupu-kupu itu caranya berkembang biak? Siapa yang tahu? Acung, 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 acung. Siapa yang tahu? Ada tuh nyanyinya kan. Jadi kupu-kupu ini cara berkembang biaknya itu mulai dari bertelur. Mereka itu bertelur di daun-daun ya, biasanya di daun-daun, terus bertelur jadi kepompong, baru tuh dia jadi kupu-kupu yang indah. Ini gambar apa ini? Ayam. Ini gambar ayam. Kalau ayam itu cara berjalan, jalan apa terbang? Dua-duanya, bisa jalan bisa terbang, tapi seringnya jalan ya. Terus ayam ini butuh nggak sih udara segar? Butuh. Terus ayam ini cara berkembang biaknya bagaimana ya? Bertelur, benar. Ini bertelur. Cara berkembang biaknya itu adalah bertelur. Terus ayam itu kalau dia untuk bertahan hidup bagaimana ya? Ya makan. Kalau makanan ayam ada yang tahu? Ya ayam juga makan nasi loh. Gambar selanjutnya. Ini gambar apa ini? Ada yang bisa lihat ya? Bisa ya? Namanya matahari. Bunga matahari ada berapa bunga nih? Ada berapa tangkai? 4. Di sini ada 4 tangkai bunga matahari. Terus ada 4 tangkai bunga matahari. Terus bunga matahari ini butuh nggak sih udara segar? Mereka tuh butuh nggak sih udara segar? Iya, mereka ini butuh udara segar, paling butuh banget ya. Terus cara mereka itu untuk bernafas bagaimana ya? Iya, menggunakan stomata. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu mereka itu juga, kalau tumbuh-tumbuhan itu juga bernafasnya itu menggunakan stomata ya. Terus kalau cara dia itu bertahan hidup bagaimana ya? Memerlukan air nggak sih dia? Iya, memerlukan air. Memerlukan matahari nggak sih dia? Iya, memerlukan matahari. Terus memerlukan tanah nggak sih dia buat hidup? Iya. Gambar terakhir. Ini namanya ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu ini namanya apa? Bukan. Ini bukan macan, tapi harimau. Ini ada harimau. Terus harimau ini butuh nggak sih udara bersih? Iya, butuh. Sangat butuh ya. Kalau harimau ini terbang apa jalan kaki? Jalan kaki tentunya. Kita udah bisa lihat kan, ini harimaunya jalan kaki. Harimau itu bernafasnya dengan apa ya? Dengan paru-paru. Kan kalau dia itu di dalam air nggak bisa hidup. Palingan bisa berenang doang. Ya kan? Terus kalau caranya melahirkan bagaimana nih? Cara berkembang biaknya gimana nih? Melahirkan, bukan bertelur ya. Ada di sini taunya harimau itu bertelur? Bukan, salah. Tapi harimau itu melahirkan. Terus yang terakhir, harimau ini makannya apa nih? Makanannya apa? Buah? Makan buah nggak? Harimau itu makannya daging. Makanan harimau itu adalah daging. Daging ya, daging. Terus di sini sampai di sini udah kita bahas makhluk hidup itu ada apa-apa macamnya. Terus cara berkembang biaknya, terus cara bernafasnya, terus sampai di sini
Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak semua, ada pertanyaan? Nggak ada, semuanya udah paham. Hebat semuanya kalau udah paham, alhamdulillah ya. Jadi ada nggak sih yang bisa menyimpulkan makhluk hidup itu ada apa aja? Ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Terus makhluk hidup ini butuh nggak sih udara seger? Butuh nggak sih udara bersih? Ya, sangat butuh sekali ya. Ada pertanyaan, sekali lagi pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.